tapi yang bikin aku langsung merinding tuh waktu itu, Kak, kamu pas di sana. Halo teman-teman semuanya. Halo. Makasih ya udah hadir untuk support film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Ya, kalau untuk karakter Resti sendiri, Resti ini adalah seorang anak kepala desa yang memang punya relationship sama Mas Galang. Tadi juga udah sempat di-spill, memang gak direstuin relationshipnya karena status ekonomi yang berbeda gitu. Dan di film Danyang Mahar Tukar Nyawa ini kelihatan banget gimana perjuangan seorang laki-laki sama pasangannya. Dan yang bikin serunya juga konflik antara perjuangan seorang laki-laki dan ada juga perjuangan dari seorang ibu, yaitu yang jadi ibu aku, Mbak Wulan Guritno. Ya. Itu konfliknya saling berkesinambungan banget antara konfliknya Mas Galang sama ibu aku gitu. Dan untuk karakter Resti sendiri, apakah relate dengan Sahila? Ya. Relate-nya aku kalau ngeliat karakter Resti yang lugunya mungkin lebih ke aku inget zaman aku SMP, SMA pas aku deket sama cowok gitu. Iya gitu. Jadi kayak gimana rasanya pacaran backstreet yang ngumpet-ngumpet dari orang tua gitu, terus taunya ketahuan kayak nggak boleh pacaran gitu, lu jangan pacaran sama laki-laki ini gitu. Itu tuh kayak deg-degan banget, bergejolak banget. Tapi di satu sisi kayak, aduh gue nyaman banget nih sama nih laki gitu. Jadi ada iya, pernah ada gitu pernah, kayak ya. Jadi kayak wah berasa nih deg-degannya Yes, gitu. Untuk ekonomi karena emang belum boleh pacaran gitu, tapi tetap deg-degan pacaran backstreet. Yes. Kalau dari official trailer tadi kita lihat ada beberapa adegan yang cukup menguras energi dan tenaga. Nah, tantangannya untuk seorang Sahila Hisham gimana di proses produksi film ini? Untuk film Danyang Mahar Tukar Nyawa, tantangannya ada beberapa adegan action juga. Salah satunya tuh aku ada yang kayak lagi dicekek itu gitu. Itu tuh ditariknya tuh kenceng banget gitu. Jadi memang kita tuh harus posisi badan tuh yang bener, ready gitu. Karena kalau misalkan enggak, itu bakalan kenapa-napa gitu. Oke, take pertama, kedua, ketiga tuh kayak tegang banget gitu, karena kenceng banget gitu. Terus pas ke 4, 5, kok seru ya, kayak mainan kehidupan gitu, kayak enak. Jadi ketagihan dengan prosesnya gitu, ya. Tapi alhamdulillah berjalan lancar dan challengingnya juga memang di sini banyak dramanya gitu. Sama ibu, sama Mas Galang, sama bapak gitu. Itu lumayan menguras energi juga. Sahila Hisham, tepuk tangan untuk tempat itu tempat sultan-sultan untuk bertapa. Nah, terus udah gitu kita masuk ke gua-guanya gitu. Yang ada ada satu gua itu dibangunnya dari batu dari pantai selatan. Kita masuk main-main di situ. Terus setelah beres syuting itu 3 minggu kemudian aku ikutan podcast horor. Sama teman-teman aku gitu. Ya, dia emang bikin YouTube gitu barengan sama Jordi sama Frisley. Terus Frisley di situ nanya, "Kak, kamu abis dari tempat bebatuan yang basah ya?" Aku kayak masih belum ngeh gitu, kayak apa ya? Oh iya, aku abis syuting tuh ke tempat itu gitu. Oke, mungkin kalau di situ aku nyangkanya Frisley kenapa bisa tahu, karena mungkin ngeliat dari postingan Instagram aku kali. Oke, gitu. Terus tapi yang bikin aku langsung merinding tuh waktu itu, "Kak, kamu pas di sana, kamu lagi datang bulan ya?" Itu aku langsung merinding, kok bisa tahu detail banget gitu. "Kenapa kok kamu bisa tahu?" Kata aku. "Iya Kak, ada yang ngikut sampai sekarang di sana." Katanya gitu, kayak tambah merinding lagi nih, aku juga merinding. Sekarang banget nih ya, sampai sekarang. Enggak. Kalau sampai sekarang kita Nah, terus udah gitu, pas saat itu Frisley langsung menawarkan, terus di situ kayak ada ya orang yang ngertinya gitu kali ya.
biar dibawa suruh balik aja ya kak ke tempatnya. Oh iya gitu. Iya ya udah. iyalah gitu ya. Gue tinggal sendirian juga takut gitu. Ya udah ini waktu itu kayak dibacain gitu. Aku kayak dibacain. Terus ini aku tuh kayak diusap gitu. Pas dibacain tuh yang aku rasain tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh kayak darah mengalir gitu, Ray gitu, udah. Gitu. Tapi udah nggak ada sekarang ya, alhamdulillah ya. Udah dipulangin, ya. Udah. Atau sama Galang. Mas Galang. Sebenarnya yang sering ketemu sama Danyang tuh kayaknya lebih ke Mas Galang deh. Aku lebih ke galauin Mas Galang karena itu banyak banget sih adegannya dan sangat banyak adegan dramanya kalau untuk Resti ini gitu. Jadi gimana pressure-nya pacaran Backstreet, terus udah gitu kayak sebenarnya gadis penurut gitu, tapi kok bangor juga ya gitu, kayak masih pacaran sama Mas Galang gitu. Itu kayak banyak lah alasan-alasannya yang kayak ada reasonnya gitu kenapa Resti sampai segitunya juga sama Mas Galang, padahal belum pernah pacaran, tapi ini pertama kali pacaran kok berani Backstreet gitu. Terus tadi pertanyaannya ya porsinya lebih banyak mana jadinya ya antara drama dan juga apakah action horornya dan lain-lain. Iya itu lebih banyak dramanya. Oke, siap.